Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan sayangku kepada semua para jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terutama para sahabat yang hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali bersama, marilah kita gemahkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam jiwa, di dalam nyawa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Selama ini kita di dalam beragama dan di dalam bertuhan, kita selalu memahasucikan Tuhan yang telah kita abdi dan telah kita sembah. Jadi pengabdiannya, jadi persembahannya, jadi untuk mensucikan Tuhannya masih ala hawa nafsu. Kenapa dikatakan ala hawa nafsu? Karena yang dipertuhankannya, karena Tuhan yang dimahasucikannya selama ini tidak pernah hadir, tidak pernah wujud, tidak pernah hidup, dan tak pernah nyata di dalam setiap jiwa manusia kita selama ini. Ya termasuk saya sendiri. Maknanya di dalam memahasucikan Allah atau memahasucikan Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, masih memakai versinya hawa nafsu untuk mensucikan Tuhannya. Permisi. Jadi cara lama, cara bertuhan dan beragamanya umat manusia selama ini masih bertuhankan ala versi hawa nafsunya masing-masing, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Belum mencapai
titik temunya antar umat beragama, antar golongan, antar aliran-aliran, belum ketemu titik temunya di mana tempatnya mensucikan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ayat ke-222 di dalam surat Al-Baqarah, yang artinya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Inilah ayatnya. Untuk mensucikan Allah itu tidak bisa langsung ujak-ujuk baca subhanallah. Mensucikan Allah bukan begitu cara mensucikan Allah. Di sini disebutkan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Makna dari mensucikan diri itu bertaubat. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari dirimu di hatimu. Karena dirimu, kewujudan dirimu, kehidupan dirimu, keberadaan dirimu, kehadiran dirimu di hatimu, itulah dosa-dosa yang amat besar. Karena kita selalu mensekutukan Tuhan dengan diri kita di hati kita selama ini. Jadi dengan begini, inilah cara bertaubatnya. Inilah cara-cara bertobat yang disukai oleh Allah, oleh Tuhan yang menciptakan manusia, yakni orang-orang yang mensucikan dirinya dari dirinya sendiri di dalam hatinya. Maka jika sudah demikian, maka otomatis Allahnya suci, Tuhannya suci, Allahnya suci, Bapaknya suci, Romonya suci, Gustinya suci, Sang Hyang Widinya suci. Otomatis bila manusianya sudah lengser dari kerajaan, manusianya di dalam hatinya. Jadi yang dimaksud mensucikan diri itu bukan dengan wudhu. Yang dimaksud mensucikan diri itu bukan mandi hadas besar. Jadi yang dimaksud mensucikan diri itu bukan dengan ritual-ritual yang mana di dalamnya masih dituhani oleh hawa nafsunya. Seperti baca istighfar sekian ribu untuk demi taubat kepada Allah. Bukan itu taubat itu. Jadi makna sebenar-benarnya taubat itu mensucikan diri kita di hati kita dari diri kita sendiri. Itulah taubat, itulah suci. Dari tidak ada kembali kepada tidak ada, dari Adam kembali kepada Adam. Itulah yang dimaksud Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka otomatis ketika sudah suci manusia dari dirinya di hatinya, maka yang hadir, maka yang wujud,
maka yang hidup, maka yang nyata dan yang nampak, ya kesucian Allah itu sendiri yang ada di dalam hati setiap manusia. Ada yang bertanya, bila Allah itu tempatnya di hati, berarti Allah bertempat dong. Jadi bagaimana cara menjelaskan bila Allah di hati, maka Allah bertempat? Maknanya bila Allah sudah ada di dalam setiap jiwa manusia, maka bersinarlah menyinari seluruh jagat raya ini. Jadi wujud-wujud yang ada di luar diri manusianya sudah bukan wujud makhluk lagi, maka yang ada hanya wujudullah. Bila yang nyata, bila yang suci di dalam hati setiap jiwa manusia itu Tuhannya, maka kemanapun kau arahkan pandanganmu, kau arahkan pendengaranmu, kau arahkan apa yang ada di dalam hatimu, maka disitulah Allah, disitulah Tuhan Sang Pencipta manusia. Bila manusia sudah rela, ridho mensucikan dirinya. Inilah yang dimaksud mensucikan Tuhan itu. Jadi maknanya Tuhan, Allah, Romo, Bapa, Gusti tidak butuh disucikan oleh makhluknya. Jadi makhluknya harus tahu diri. Sucikanlah dirimu, maknanya sucikanlah dirimu, sucikan, tiadakan, adamkan dirimu di hatimu, agar yang nyata hanyalah kesucian Tuhanmu. Itulah yang dimaksud taubat itu. Taubat sudah tak menjadi Tuhan lagi. Jadi inilah kiblatnya seluruh manusia, tempat kembalinya seluruh manusia, yang wajib dihadap oleh seluruh manusia agar selamat, tidak bergentayangan pandangan manusianya di luar wujud-wujud dirinya. Jadi bila hatinya sudah suci, maka disitulah qalbun mukminin baitullah. Namun bila manusianya yang masih merasa suci di dalam hatinya, bila manusianya yang masih merasa wujud di dalam hatinya, bila manusianya masih merasa hidup di dalam hatinya daripada wujud dan hidup Tuhannya, maka qalbun kafirin baitun nas. Rumahnya orang kafir adalah ketika di dalam hatinya masih wujud diri manusianya. Bila yang wujud, yang hidup masih diri manusianya di dalam hatinya, pasti Allahnya, pasti Allahnya, pasti Bapaknya, pasti Romonya, pasti Gustinya rakanggo raunuk gawe deh nyembah pangeran. Tidak ada faedahnya menyembah Allah bila diri kita masih jadi Allah. Di dalam hati kita bila yang wujud masih diri manusianya, berarti manusianya, khususnya orang Islam, menyalahi kodratnya di dalam agamanya. Apa kodrat di dalam agama Islam? Katanya Allah wujud kidambako, Allah yang wujud. Selain Allahnya tidak wujud, selain Allahnya Adam. Berarti tiadakalah dirimu di hatimu. Bila yang wujud di dalam hatimu hanyalah dirimu, Allahnya gaib, Allahnya tak ada, berarti kita, termasuk saya, bukan umat Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam yang kita peluk sudah disesatkan oleh iblis dan setan.
Jadi Islamnya, akidahnya, imannya, keyakinannya Allah setan yang sombong kepada Tuhannya. Apa bukti setan yang sombong kepada Tuhannya? Ya seperti Abdul Halim ini yang merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya di dalam hatinya. Itulah setan yang bernama Abdul Halim. Jadi jangan cari setan yang di luar diri, sedangkan setan yang di dalam diri sudah menguasai segala penjuru Abdul Halimnya. Inilah yang harus disucikan, dibersihkan dari iblis dan setan ini, supaya Abdul Halim bisa terbang pulang kembali ke rahmatullah, ke sisi Allah. Awalnya ndak ada, kembali ndak ada. Di dalam hati Abdul Halimnya rela, ridho bahwa Abdul Halim ini bukan apa-apa, bahwa Abdul Halim ini bukan siapa-siapa, yang bisa berapa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa hanyalah Sang Pencipta Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud qalbun mukminin baitullah, pas dengan imannya para nabi dan rasul yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammadnya rela di dalam hatinya, Muhammadnya ridho di dalam hatinya, ora kanggo, ora wujud, tidak wujud, tidak hidup ataupun tidak kuasa Muhammadnya. Karena hanya Tuhan Muhammadlah yang berkuasa atas Muhammadnya. Inilah imannya para nabi dan rasul, yang mana Allah lebih wujud daripada makhluk ciptaannya. Secara logika, contoh, seumpama saya Abdul Halim bekerja sebagai tukang bangunan, bisa membuat hotel bintang 5 yang tadinya hotelnya tidak ada. Terus saya ciptakan hotel itu, saya bangun hotel itu. Setelah jadi, hotel itu megah, bisa dipandang siapapun. Lalu apakah mungkin hotel itu lebih wujud nyata daripada aku Abdul Halim yang menciptakannya? Tentunya mestinya Abdul Halim ini sebagai pencipta hotel, bangunan hotel itu, daripada hotelnya. Akan tetapi seluruh manusia termasuk saya selama ini hanya memaha-akbarkan, memaha-wujudkan ciptaan-ciptaannya saja, daripada memaha-akbarkan, memaha-wujudkan, memaha-hidupkan penciptanya. Selama ini kan demikian. Kita selama ini selalu dan selalu keluar diri kita, sehingga di dalam diri kita penuh dengan kekotoran, sehingga di dalam hati kita penuh dengan kenajisan. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh iblis dan setan yang bernama Abdul Halim ini, yang sok jadi Tuhan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita belajar melepas Abdul Halimnya, merelakan Abdul Halimnya, merelakan nama-nama siapapun nama Anda di dalam hati Anda. Relakan, ridhokan bahwa sebenarnya diri Anda semua, wahai umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bahwa sesungguhnya Anda semua itu tak ada. Yang ada hanya pencipta Anda. Marilah kita masuk, menghening-heningkan Abdul Halimnya, menghening-heningkan nama Anda, memalam-malamkan nama kita, mentiada-tiadakan nama kita di hati kita, supaya kita dapat terbang kepada uripe Allah, kembali rela
ridho dituhani hanya Allah. Mengheningkan cipta mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai.